Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampes, saudara-saudara, kembali berjumpa lagi dengan saya Joni Asgar. Kita masih membicarakan masalah mafia tanah yang terjadi dan menimpa dari Bapak Haji Enceng Kamaludin, sarjana hukum. Nah, beliau ada salah satu kasus yang kini ditangani oleh Silgar and Partners yang di bawah komando dari Pak Anton Sujatno, sarjana hukum. Beliau mendampingi Pak Enceng untuk melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan beberapa kerugian yang dialami oleh kliennya, terutama dalam hal tanah yang menjadi miliknya yang sekarang telah berubah atau menjadi milik hak orang lain dengan modus operandi penipuan, ya Pak. Ya, dan betul. Wilujeng shopping Pak Anton, Pak Enceng. Nah, kita akan berbicara sejauh mana sih yang kemarin kita pernah bahas, kasus ini telah Anda upayakan secara hukum, Pak Anton. Oke, ya selamat pagi semuanya, selamat pagi ya teman-teman semuanya, netizen masyarakat Indonesia khususnya di Garut ya. Oke, pada hari ini kita akan berbincang-bincang ya. Ini adalah rencana Enceng ya. Proses upaya hukum yang kami lakukan, kita sudah melakukan laporan kepolisian ke Polsek Garut tentunya. Ke Polsek Kota ya. Terus dilimpahkan ke Polres. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian ya, Resort Garut ya, Kapolres Garut yang telah melakukan proses hukum acara kepolisian secara baik lah. Mereka sudah berusaha memaksimalkan apa yang kita laporkan, Pak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama dulunya Bapak Kanit Wawan ya, yang kedua penyidiknya Pak Deden sama Pak Imam. Nah, sekarang menjadi PLT-nya adalah Pak Deden sebagai Kanitnya ya, penyidiknya masih sama-sama Pak Imam. Ya, mereka berusaha memaksimalkan apa yang kita laporkan karena dugaannya sudah jelas berdasarkan bukti-bukti yang ada dan saksi atau dipanggil itu masuk ke ranah pidana ya. Untuk itu SPDP sudah dilayangkan ke kejaksaan ya, dan sudah ada tersangkanya Pak. Sebetulnya sudah ditahan. Yang tersangkanya siapa ya? Apa yang dulu masih yang dulu ya? Yang dulu Agus Koswara waktu itu. Tetapi yang jadi pertanyaan, kok cuma Agus Koswara saja? Yang kita laporkan ada beberapa orang Pak, Zenix ya, ada Lipung ya Pak ya, ada Cien ya. Ada siapa lagi Pak? Ada salah satu pejabat notariat PPAT yang di Garut ya, yang telah melakukan dugaan lah, kerjasama lah, gitu kan, sehingga terjadinya penipuan ini. Nah, ketika ini ditahan, ada pengembalian berkas namanya P19 Dari kejaksaan ke Polres lagi. ya, betul. Alasan kejaksaan? Alasannya ada salah satu saksi yang belum melakukan BAP. Siapakah itu? Pejabat notaris gitu kan, yang telah melakukan atau membuat akte jual beli, bukan pejabat notaris selama ini, pejabat PPAT. Nah, lalu dipenuhilah apa yang diinginkan oleh kejaksaan. Setelah itu dilaksanakanlah BAP kepada pejabat PPAT tersebut. Saya minta dulu Pak, posisi kejaksaan di sini bertindak sebagai apa? Sebagai pengacara negara atau sebagai apa? Ya, oke. Sebelumnya ini saya belum selesai ya. Ayah dikembalikan lagi ke kejaksaan dan kejaksaan mengembalikan dari ke kepolisian bahwasanya ini bukan masuk ranah pidana tapi ranah perdata. Baik tadi ditarikan oleh Om Jo ya, bahwasanya sebelumnya pada bulan Februari 2022 Haji Enceng ini diundang oleh pengacara negara. Ini Kejaksaan Negeri Garut. Waktu itu jadi pengacara negara. Ya. Nah, saya mendampingi Haji Enceng waktu itu. Tetapi pas waktu ke sana tanggal 22 Februari kalau nggak salah ya, kita datang ke sana,
waktu itu kata kejaksaan itu, stafnya itu bahwasanya Pak mohon maaf, ini salah panggilan, salah undangan. Bapak seharusnya nggak diundang, ya. Ternyata waktu itu dipulangkan kembali Pak, aneh gitu kan, Nah karena waktu itu memang sertifikatnya kita bawa kembali karena kita punya hak ya. Agus Koswara menyerahkan kepada Iceng, gitu kan. Menyerahkan ke Iceng dan membawa sertifikat tersebut. Ketika sertifikat ini disita oleh kepolisian, waktu itu dikembalikan ke BPN Pak ya, ke BPN. Nah, mungkin menjadi mendengarnya, mungkin ya saya nggak tahu ya. Waktu itu kembali ke BPN, nah, akhirnya waktu itu kita dikembalikan, nggak diundang katanya Pak, mohon maaf gitu kan. Salah undangan atau tidak diundang? Tidak diundang, tapi diundang gitu. Tapi kan ada Ada. Sama menarik siapa yang menandatangani? Kejadian langsung. Kan aneh itu Pak seperti itu. Sudah dipertanyakan Pak? Nah, waktu itu ya kita nggak menanyakan, kita pulang saja Pak. Pulang. Kita proses langsung menanyakan ini ke Polres Pak. Kita ingin melanjutkan prosesnya karena ini jelas penipuan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan tanah dan uang Pak. Makanya kita ingin proses Pak. Sebetulnya di sini juga benar nih, diduga juga ada penyelewengan wewenang dari, ada proses pelanggaran lah undang-undang perbankan Pak. Apa itu ya? Prosesnya itu dari AJB ke proses pencairan itu hanya 1 jam Pak. 1 jam. 1 jam dan hanya memakai kapal PPJB ya, dari PPJB ke proses pencairan itu hanya 1 jam, hanya memakai kapal saja. Kapal belum balik nama Pak. Belum balik nama. Nah, itu padahal nilai intinya besar juga ya. Nilai aset yang cair itu 4,5 M. Tetapi saya melihat langsung di BPN bersama klien saya Pak ya. Waktu itu memperlihatkan BPN ke kita, kapal notnya itu adalah 5,4 M, betul nggak Pak? Iya, 5,4 M. Berarti kurang 1 M dong? Iya. 1,2. Saya lihat di BPN waktu itu diperlihatkan kapal notnya 5,4 M Pak. Pencairannya ke Agus Koswara yang saya dengar langsung mendapatkan 4,5 M gitu kan. Nah, di sini saya menduga, makanya saya ingin besok atau lusa saya ingin pergi ke Jakarta Pak. Melaporkan kemana? Ke Kejaksaan Agung, ke KPK, dan ke Mabes Polri Pak. Karena di sini kita nggak dianggap Pak, nggak dianggap dan dikembalikan lagi ke kepolisian bahwasanya ini masuk ranah perdata. P19. P19 dikembalikan. Nah P19 yang diminta oleh kejaksaan dengan yang datanya dikembalikan lagi ke kepolisian itu sangat jauh Pak. Anda melihatnya seperti apa? Kalau tadi Anda katakan yang diminta itu semuanya apa ya, saksian dan sebagainya. Terus yang minta di akhir itu kesaksian pejabat akte notaris PPAT ya. Itu dipenuhi. Padahal sudah dipenuhi kan? Dipenuhi ya, makanya saya apresiat banget lah kepada kepolisian yang telah melakukan kinerja yang sangat bagus Pak ya. Tapi saat ini kami ya sebagai masyarakat dan saya sebagai kuasa hukum Iceng tidak akan pernah gentar Pak, karena membela kebenaran dan keadilan ya Pak ya, seperti itu. Saya ingin ya penegak keadilan sesuai kejaksaan Pak, tolonglah lihat kami lah seperti itu Pak. Dan kita akan bongkar semuanya Pak, kita akan bongkar semuanya Pak. Dan hari ini pun ya kalau keburu saya akan ke OJK kembali ya, karena kemarin kita ada memasukkan laporan ke pengaduan kepada OJK. Nah hari ini pun kalau keburu ya saya akan berangkat ke OJK untuk meminta gitu kan hasil dari pengaduan ini ke OJK Pak, mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bank tersebut Pak. Bank Jabar ya. Bank Jabar cabang Taman Sari. Taman Sari ya. Kita sudah melaporkannya ya. Tinggal tunggu tanggal mainnya dan hari ini pun saya akan menaikkan ke OJK Pak. Nah, yang ingin saya perdalam begini Pak, Anda melihat nggak ada sisi pemupukan kejahatan antara Bank BJB cabang Taman Sari dengan pengacara negara? Apa di situ? Karena tadi
Karena melihat bahwa ada sejumlah uang yang menguap lah, 1 miliar ya. Saya nggak bisa mengatakan ya atau tidak Pak ya, karena itu ada bukan ranah saya yang mengungkapkan. Tetapi saya ingin mengatakan meminta keadilan Pak. Kejaksaan waktu itu sebagai pengacara negara, ya. Dan sekarang menjadi pembela negara. Tadinya dari pengacara negara, sekarang menjadi pembela negara. Oke. Ini patut dicermati juga ya. Kalau secara logika ini keobjektivitasannya bagaimana ya seperti itu? Menurut Anda sebagai praktisi hukum ini wajar apa ada di luar wajar? Kalau saya nggak wajar Pak. Nggak wajar. Masih wajar karena itu masih satu ada dengan kejaksaan yang sama Pak, seperti. Ya seharusnya seperti apa? Ya seharusnya memang ya objektif Pak seperti itu. Karena di awal kita dipanggil ya, terus dipulangkan kembali Pak. Kita memasukkan aduannya untuk dilanjutkan, akhirnya dikembalikan lagi menjadi perdata seperti itu. Karena mungkin di awalnya ada di situ pengacara negara sebagai pengacara waktu itu, pengacara dari Bang Jabar dan BPN seperti itu ya. Nah, tetapi ini hanya dugaan Pak ya. Saya nggak bisa mengiyakan atau tidaknya karena saya khawatir ini menjadi penyebab nama baik buat kita juga seperti itu Pak. Cuman ini kesalahan aja kepada penegak hukum ya, khususnya kejaksaan ya. Dan kami sudah koordinasi dengan kepolisian Pak ya, dan menanyakan ini dikembalikan padahal sudah jadi tersangka Pak, sudah ditahan Pak. Berapa lama beliau ditahan? 1 minggu kalau nggak salah, 2 minggu, saya lupa lagi lah. Ditahan waktu itu. Dan menurut Anda ini ada hal subjektivitas yang dilakukan oleh kejaksaan? Iya, tidak objektif lah Pak. Dia sebagai pengacara negara, terus jadi pembela negara, dan aduan kita dikembalikan padahal sudah P19 Pak. Sudah ditahan Pak. Salah satu terduganya atau dalam arti tersangkanya Pak. Berarti itu kan sudah dipastikan sudah masuk ranah pidana ya? Harus ranah pidana Pak. Jadi pertanyaannya yang semuanya kan itu ada 4 orang ya yang dilaporkan. Iya. Nah kemana yang 3 orang lagi? Saya nggak tahu, makanya saya menanyakan. Kok hanya AK aja Pak yang jadi tersangka? Terus WD ya, terus LF, terus CL ya. Itu kenapa nggak diangkat gitu Pak? Dan termasuk juga jajaran daripada banknya Pak, yang melakukan dugaan kejahatan bersama-sama Pak. Ada pemufakatan jahat juga. Dugaan. Saya tidak mengiyakan karena prosesnya kan masih berjalan seperti itu. Makanya pada hari ini ya, saya mintalah kepada Kejaksaan Agung ya dalam hari ini, tolong Pak bantu kami Pak, karena slogannya sudah jelas. Ketika ada mafia tanah akan diutamakan Pak, seperti itu. Betul. Kejadiannya kok seperti ini Pak, mana gitu kan? Ya, gitu. Saya minta mohon kepada Kejaksaan ya, Kejaksaan Agung ya, tolong diperiksa kembali Pak proses pidananya seperti ini Pak. Ada tadi menyebutkan ada rencana untuk ke Kejaksaan juga ya, Kejaksaan Agung juga ya. Rencana nanti akan melaporkan. Rencana besok hari Selasa kita Kejaksaan Agung, dan apa yang kita laporkan mengenai dugaan tindak pidana mafia tanah ini Pak. Yang kedua, yang pertama itu ya Pak. Yang kedua, kita juga akan menanyakan mengenai kinerja dari Kejaksaan Negeri Pak. Seperti ini Pak ya. Nah yang saya ingin garis bawahi di sini Pak Anton, apa Anda melihat sisi kejanggalan lain dari proses yang dilakukan kejaksaan atau kepolisian Pak? Iya. Ya jelas Pak. Yang pertama Pak ya, bocor Pak. Yang pertama itu si kejaksaan itu Pak, pertama adalah mengenai pengacara negara Pak. Yang kedua sekarang menjadi pembela negara Pak. Ini ada kejanggalannya Pak. Terus juga yang diminta oleh kejaksaan Pak, semuanya sudah dipenuhi Pak. Ya. Termasuk juga saksi daripada PPA tersebut Pak, sudah dipenuhi semuanya. Kok jawabannya malah jadi ranah perdata Pak?
Semuanya Pak, semuanya. Dan Pak, pengakuan dari salah satu tersangka yaitu AK, ya mereka sudah mengakui Pak, sudah mengakui yang tidak pernah ketemu awalnya dengan Haji Enceng Pak, seperti itu. Dan uangnya tidak diberikan kepada Haji Enceng juga gitu Pak, itu sudah diakui olehnya. Ini ada Pak semuanya Pak. Nah kalau demikian mungkin ada sisi upaya hukum lain yang nanti akan tempuh Pak Anton, sementara yang upaya hukum sekarang ini sepertinya ada batu ganjalan ya dari pihak kejaksaan sendiri. Betul Pak ya. Jadi mereka meminta Pak kepada kami ya, sebelah saya sendiri Pak, bukan mereka lah, salah satu penegak kepada kami minta bahwasanya untuk diproses di Perdatanya saja. Terus penghilangan pidananya seperti apa? Ya, tidak mungkin saya proses perdatanya karena ini masuk pada proses pidana Pak, seperti dari awal juga sudah dari awal terlihat, kan. Saya tidak akan proses perdatanya dulu Pak, tapi pidananya memang jelas-jelas Pak. Pak Anton, maaf, dari NPG News Pak. Siapa? Assalamualaikum. Menurut Bapak, apakah yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan ini tidak melanggar melanggar, Pak. notariatan? Dugaannya melanggar, tegas Pak. Ya, nah, itu dia Pak, belum banyak. Lama gini Pak ya, prosesnya pembuatan AJD Pak, Ya. bukan di depan pejabat tersebut Pak. Ya Pak ya, bukan di depan pejabat tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, bukan di kantor pejabat tersebut Pak. Di mana Pak? Nah, di mana itu? Yang ketiga Pak ya. Dan yang melakukan perjanjian tersebut tidak saling kenal mengenal Pak. Berarti belum pernah ketemu juga? Belum ketemu. Dan ketemunya di mana? Di rumah Haji Enceng. Dia tidak tahu digerebek waktu itu untuk tanda tangan Pak. Di belangko kosong. Di belangko kosong bisa lihat nanti akte jual belinya itu ketikannya berbeda Pak. Ketikanya berbeda Pak dengan yang aslinya Pak. Lah lantas kalau menurut Pak Anton sendiri ini melanggar undang-undang kenotariatan, Ya. apa yang akan dilakukan upaya hukum terhadap notaris tersebut Pak? Saya sudah melaporkan, kita sudah melaporkan ke Majelis Kehormatan PPAT Pak, Oke. yang ada di Bandung Pak. Kita juga sudah melaporkan ke Majelis Kehormatan Notaris Pak ya, ke PPAT udah Pak. Waktu bulan Juni Pak, kita langsung ketemu dengan ketuanya. Kebetulan ketuanya ya, notaris yang ada di Garut, siapa itu? Bose Pak. Bose ini ya? Bose itu ketua PPAT Jawa Barat. Kita sudah konsultasi lah Pak, seperti itu. Tanggapan Bose sendiri seperti apa? Ya positif lah kepada kita. Memang ini ngobrol dengan timnya. Memang tidak boleh seorang notaris itu melakukan seperti ini. Dia hanya memberikan tanggung jawab kepada karyawannya waktu itu Pak. Namanya adalah A Pak, inisial A, yang sekarang sudah jadi notaris Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak, untuk selanjutnya nih ya, pertanyaan mungkin terakhir dari saya. Apakah sebelumnya tidak pernah dilakukan transaksi terhadap objek yang sama? Ya, tidak pernah Pak ada transaksi Pak. Yang realnya transaksi itu memang belum selesai waktu itu karena belum ada uang yang belum pernah dikasih kepada klien kami Pak. Ada perjanjiannya dengan siapa? Dengan namanya saudara WD Pak. WD. Perjanjiannya kalau misalkan belum bayar akan dikembalikan. Ternyata bukan dikembalikan sertifikat tapi dibawa kabur Pak. Dibawa kabur, ketemulah dengan saudara AK. Saudara AK kerjasama dengan saudara CL dan saudara LF Pak, seperti itu. Dan itu sudah digambarkan oleh saudara AK di kantor kepolisian, sudah semuanya Pak. Sudah jelas terang. Sudah jelas Pak. Ngapain lagi kejaksaan itu melimpahkan lagi kepada kepolisian bahwa saya ini masuk ranah pidana, ini tidak masuk akal menurut kami seperti ini. Ada apakah ini, gitu kan? Dan apakah kami harus membongkar semuanya? Terus terang Pak, saya tidak dibayar oleh klien kami. Boleh bertanya lah. Tidak dibayar karena saya kepedulian kepada beliau, karena beliau adalah dianggap sebagai orang tua saya sendiri Pak ya. Saya Apa benar Pak Enceng? tanya ya Pak.
Betul. Tidak dibayar saya, Pak. Saya melakukan ini adalah demi keadilan, Pak. Demi keadilan, Pak. Oke, dan memang saudara di Silgar Partner sendiri ya, Pak Anton ini membuka layanan untuk warga siapapun yang merasa kesulitan dengan upaya-upaya hukum. Kalau toh memang tidak ada biaya, bisa gratis ya. Ya kita juga membuka lah pada masyarakat umum yang butuh bantuan hukum ya. Bagi masyarakat yang tidak mampu ya kita bantu semampunya, dalam artian ya semampunya lah. Kita juga sering tidak dibayar, gitu. Alhamdulillah kita bantu ya. Termasuk juga haji ini kita nggak minta bayaran spesial pun. Kita hanya melakukan ini ada proses yang tidak adil seperti ini, Pak. Ini seperti apa namanya persekongkolan jahat, Pak, antara pihak luar dan pihak dalam, Pak. Antara pihak luar dengan pihak dalam dengan pemerintahan seperti ini, Pak. Upaya hukumnya akan dilakukan oleh pihak Silgar Partner sendiri, Pak, maksimal. Ya. Seperti apa, Pak? Upaya hukum, proses hukum di kepolisian sudah kita laksanakan, Pak ya. Tetapi mengalami kemacetan lah. Jadi sudah jadi tersangka, gitu kan? Ternyata kurang dipenuhi oleh kepolisian. Ternyata dikembalikan ini bukan ranah pidana, tapi perdata, kan aneh, Pak. Ini sudah tersangka ini, Pak. Ini sudah tersangka, Pak. Bentar, SP3-nya tidak ada, Pak. Oh gitu. Saya minta kejaksaan kalau misalkan ini memang benar-benar ranah perdata, minta SP3-nya, Pak. Saya SP3-nya, SP3-nya. Dan hari ini pun saya minta kepolisiannya, dan saya sudah minta kepolisian untuk minta SP2HP-nya, Pak. Sudah dapat Pak SP2HP? Hari ini katanya. Hari ini. Oke, Pak Anton, gini, harapan Pak Anton sendiri pada kasus ini sebenarnya apa? Ya. Harapan saya dikembalikan lagi objeknya kepada yang haknya, Pak. Ya. Untuk keadilan hukum, Pak, orang-orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana tersebut, Pak. Jangan memandang siapa dia, punya uang atau tidak. Termasuk juga punten Pak ini, termasuk para pejabat, Pak. Para pejabat yang melakukan dugaan ini, Pak, seperti ini, Pak. Ya. Kenapa pejabat, Pak? Ya jelas, Pak. Itu banknya bank swasta atau negara, Pak? Ini bank negara, Pak. Bank negara ya? Bank negara, Pak. Kalau bank negara menyangkut apa? Menyangkut pidana khusus, Pak. Ya itu kita akan laporan ke KPK, Pak. Besok, Pak. Besok tunggu tanggal mainnya, teman-teman wartawan bisa wawancarai kepada saya, Pak. Hasilnya, Pak. Terakhir transaksi yang dilakukan oleh siapa, Pak, inisial? Transaksi apa, Pak? Transaksi jual belinya? Transaksi ya, jual belinya itu dari AK ke LF, Pak. Jadi LA ke LF sudah cair 4,5 M, tidak pakai hak tanggungan, sertifikat tidak bisa balik nama karena sudah diblokir oleh kita, Pak. Bisa ditunjukkan banknya, Pak? Banknya, Pak, banknya adalah Bank Jabar, Bank apa? Bank BJB. Bank BJB ya, Bank Jabar Banten ya, cabang Taman Sari, Pak. Jakarta berarti, Pak ya? Bandung. Taman Sari, Pak. Dan menurut BPN waktu itu perlihatkan cover note-nya itu bukan 4,5 tapi 5,4 M, Pak. 5,6 M, Pak. Pak, sudah ada laporan ke OJK belum, Pak? Sudah ya? Hari ini saya sama teman-teman akan ke OJK menanyakan kembali tentang perihal yang telah didapatkan oleh klien kami, Pak. Hari ini, Pak. Hari ini saya akan berangkat sama teman-teman saya juga, Pak, untuk menanyakan ke OJK tentang laporan atas dugaan pelanggaran bukan tindak pidana, pelanggaran undang-undang perbankan, Pak, seperti itu yang dilakukan oleh BJB Taman Sari. Itu semua upaya untuk memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan, Pak. Sudah pernah konfirmasi nggak, Pak, ke Bank BJB Taman Sari, Pak? Belum, ya. tapi sudah ketemu. Ini sedikit informasi aja, tapi ini isu lah, entah benar atau enggak. Ada orang-orang atau oknum-oknum yang datang ke kepolisian, Pak. Dari mana itu? Ya, dari situlah yang meminta kepada kepolisian itu untuk jangan berbicara tentang formal,
tapi non formal, teknis gitu. Maksudnya kepolisian yang menangani perkara ini, Pak? Iya, untuk dihentikan. Tapi kepolisiannya nggak mau, Pak. Kepolisiannya mantap nggak mau, Pak. Itu dari orang yang memang ngomong ke saya seperti itu. Tapi ini mungkin isu atau enggak ya? Dan mudah-mudahan juga seperti itu ya, kepolisian bersikap. Tapi alhamdulillah dari kepolisian tersebut tidak mau, Pak. Karena memang sudah ke publik lah seperti ini ya, oleh om-om wartawan ini sudah terikat seperti ini. Jadi mungkin ya nggak hati-hati. Tapi kepolisian luar biasa lah. Dalam hal ini ya Pak Imam ya, yang sekarang penyidik Pak Deden ya, juga Pak Wawan yang sekarang jadi KPU, saya ucapkan terima kasih lah atas kinerjanya. Tolong bantu kami ya, dan tolong juga Pak ya kepada kepolisian. Sertifikatnya Pak, jangan dulu dikembalikan ke BPN atau kejaksaan Pak, itu saja Pak. Jadi barang bukti berupa sertifikat itu masih ada di polisi. Ada di kepolisian Pak. Saya minta Pak, dan saya mohon sertifikatnya jangan dulu dikembalikan ke BPN atau ke kejaksaan Pak. Saya minta Pak, karena proses ini masih berjalan Pak. Kita akan melaporkan ke Kejagung, KPK dan ke Mabes Pak. Mabes Polri Pak. Besok Pak. Menurut Undang-Undang Pertanahan Pak, ketika ini sedang bersengketa dan lagi berjalan sengketanya, ini kan semuanya nonaktif Pak ya. Jadi pasif, nggak boleh ada kegiatan baik itu kemana atau kemana. Nah, jika ada hal itu terjadi, nah apa yang akan Bapak lakukan nih? Apa yang selalu kuasa hukum Nggak, maksudnya gini, kalaupun karena ini lahan sengketa ya, menjadi sengketa. Nah, sertifikat barusan kan dimohon tidak kemana-mana, ya, tidak ke BPN, tidak kemana. Nah, itu kan sudah undang-undang pertanahannya kan udah mengatur. Ketika salah satu bidang yang disengketakan itu otomatis Pak, itu udah diblokir untuk sementara. Jadi dinonaktifkan. Sekarang mau diblokir Pak. Ya. Sekarang diblokir, makanya saya minta juga ke kepolisian ya. Sertifikatnya, karena yang kami percaya sekarang adalah kepolisian Resort Garut Pak. Oke. Saya minta untuk disimpan di kepolisian. Oke. Kalau misalkan besok atau lusa tiba-tiba sudah balik nama, saya akan proses semuanya, akan saya bongkar semuanya Pak. Karena itu sudah kami blokir. Sekarang masih nama siapa? Sekarang masih nama AK Pak. AK. Dari AK seharusnya balik nama ke LF Pak. Tapi nggak bisa kita blokir. Nah, yang saya ingin tahu Pak, yang waktu ada transaksi dengan BJB Taman Sari itu atas nama AK juga di situ. Iya. Tetapi kenapa AK tidak menikmati uang tersebut? Iya. Nah itu kan sebetulnya rentetan dari pembuatan kejahatan Pak. AK ya, LF gitu kan, CL gitu kan, menikmati uang semuanya dari 4,5 M ini tidak diberikan ke Haji Kucing yang seharusnya di Haji Kucingkan Pak. Tetapi diberikan ke mereka, ke LF 2,5 ya, kalau nggak salah. CN berapa Pak? Yang 2,5. CL ya, CL itu sekian lah. Terus W ya itu sekian Pak. Ke Agus itu cuman ke AK itu ya cuman sebesar 300 juta Pak. Agus hanya menerima 300 juta ya, dari 4,5 M. Itu kan pengakuan Agus bahwasanya karena saya itu dulu ya uangnya dari saya dulu untuk balik nama katanya dan sebagainya. Jadi yang menikmati mereka semuanya Pak. Dan yang anehnya yang lucunya itu ya, yang dijadikan tersangka cuma AK saja Pak. Aneh Pak. Aneh gitu. Ya kalau AK aja ya pasti dikembalikan lah gitu kan. Kecil kan dia menerima. Iya. Kekurangan pihak lah gitu kan. Emang kita orang-orang bodoh gitu kan. Karena melihat karena di sini ada katanya sih mereka itu merupakan orang-orang besar ya yang sulit ditembus. Apa memang APH kita sulit menembus mereka atau seperti apa? Ya walau karena gini Pak ya, di sini ada bank Pak. Yang bank ini kan bank besar lah. Bank kepunyaan pemerintah Pak. Ya saya nggak bisa jelaskan, mungkin teman-teman mengetahuinya seperti apa lah. Ya apalagi ini menyangkut uang besar dan tidak masuk akal loh ya, tidak masuk akal gimana? Tidak masuk akalnya
uang 4,5 M atau 5,6 ini cair hanya dengan 1 jam Pak, dengan hanya tanpa adanya tanggungan Pak, belum dibalik nama, hanya menggunakan cover note saja. Ya, berarti Yang cover note-nya itu 5,6 M Pak. artinya proses untuk pencairan ini pun Bapak rasa selaku kuasa hukum janggal Pak ya? Jangan, ini jelas ada pelanggaran pelanggaran perbankan Pak. Terakhir Pak Anton, Siap. Anda mungkin punya satu harapan juga baik ke para pihak ya, baik ke BJB, Pak HK ataupun pihak yang Terutama OJK Pak nih, yang nangani masalah perbankan nih. ke para pihak seperti apa Pak Anton? Ya, oke. Yang pertama ya ke OJK ya, ke OJK tolong Pak ya. Saya minta tolong ke OJK ya. Ini tolong periksa Pak banknya yang melakukan pencairan tersebut karena jelas Pak. Menurut saya itu ada dugaan pelanggaran perbankan pertama itu. Yang kedua kepada penegak hukum gitu kan ya, para penegak hukum khususnya kejaksaan, kepolisian Pak ya. Tolong ini proses sesuai dengan haknya, dengan hukum acara yang benar lah Pak. Karena apa Pak? Jelas Pak, saksinya sudah jelas, buktinya sudah jelas. Apalagi sih Pak? Apalagi gitu, apalagi kemarin sudah ditahan Pak. Apakah kalau sudah ditahan kan otomatis ini sebetulnya unsur pidananya sudah jelas gitu kan, benar nggak? Buktinya Pak, sudah jelas gitu kan, saksinya sudah jelas gitu kan. Pak, kalau memang kata Pak Anton barusan ini sudah memenuhi unsur semuanya, baik saksi, baik hukum. Nah, hukum acaranya umpamanya tidak ditempuh dengan benar oleh pihak APH yang menangani perkara ini. Apa yang akan dilakukan Pak? Ya ini besok kita lihat aja Pak. Besok kan saya mau kemana Pak? Saya udah ngomong kok. Oke. Kalau yang tidak beres ya kita di mana nanti aja Pak. Besok saya kemana gitu kan. Ya. Terus Pak kepada para pejabat namanya di bank tersebut ya. Kalau Bapak mau tanggung jawab, tolong datang pada kami. Sebelum ini terlambat lah gitu kan. Sebelum ini nanti muncul di Jakarta Pak. Oke. Sebelum ini muncul di media massa di Jakarta. Akan repot sendiri Pak. Satu lagi, kita juga akan lapor ke BI Pak, Bank Indonesia. Perkara ini akan luas Pak. Karena, punten Pak, saya dengar Pak, isu keluar orang-orang dari bank tersebut datang ke polisian Pak, meminta untuk hal di luar formal Pak. Oke, siap Pak. Itu saja Pak. Atur nuhun Pak Nuhun, Pak. Haji Enceng, atur nuhun karena sudah berbincang-bincang dengan kita, dan ini kita dapat petik pelajaran bahwa di sini ada warga masyarakat yang menginginkan keadilan, dan alhamdulillah Polres Garut masih setia pada keadilan ini sebagai APH. Ya siap. Dan kita masyarakat juga wajib tahu bahwa jangan sampai terjadi trust publik terhadap APH-APH yang lainnya. Contoh Polres Garut yang selalu di depan untuk keadilan rakyat. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.